Pemirsa yang beriman, anak tidak butuh mainan mahal, sekolah mewah, atau kamar yang penuh gawai. Untuk tumbuh menjadi manusia hebat, ia hanya butuh arah. Ironisnya, banyak orang tua modern justru beranggapan bahwa kasih sayang diukur dari seberapa banyak hal yang bisa diberikan. Padahal data dari Journal of Child Development menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan dengan pola konsumtif berlebihan cenderung memiliki empati yang lebih rendah dari ketahanan mental yang lemah. Memberi segalanya tanpa arah membuat anak kehilangan rasa ingin tahu, rasa syukur, bahkan kemampuan untuk menahan diri. Dunia anak bukan soal kelimpahan, melainkan makna di balik keterbatasan. Di sanalah karakter tumbuh, bukan di ruang yang serba ada. Limpahan materi tidak membentuk karakter, arahanlah yang menumbuhkannya. Ketika anak terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan tanpa usaha, ia belajar bahwa dunia akan selalu melayani keinginannya. Ini berbahaya karena kehidupan nyata tidak bekerja seperti itu. Anak yang tidak terbiasa diarahkan akan mudah menyerah ketika dihadapkan pada kenyataan pahit. Memberikan arahan artinya membantu anak memahami sebab dan akibat. Misalnya ketika anak meminta mainan baru, orang tua bisa mengajak berdiskusi, kenapa kamu ingin itu? Apa manfaatnya? Dari pertanyaan kecil ini, anak belajar berpikir kritis. Ya, yang kedua, kesederhanaan melatih anak memahami nilai, bukan harga. Anak yang dibiasakan dengan kesederhanaan akan belajar menilai sesuatu dari makna, bukan dari nominalnya. Ketika ia hanya punya sedikit, setiap benda menjadi berharga karena ada usaha di baliknya. Disinilah kesadaran moral terbentuk secara alami. Contoh sederhana, anak yang menabung untuk membeli buku sendiri akan lebih menghargai isi buku itu dibandingkan anak yang mendapatkannya dengan mudah. Ia belajar bahwa nilai bukan ditentukan dari sejumlah uang, tapi dari pengalaman mendapatkan sesuatu dengan. Yang keempat, anak belajar tanggung jawab bukan dari teori, tapi dari pengalaman hidup. Tanggung jawab tidak bisa diajarkan lewat nasihat panjang, tapi melalui pengalaman langsung yang dipandu dengan arahan. Ketika anak diajak terlibat dalam keputusan kecil, menata kamar, merawat hewan peliharaan, atau mengatur waktu belajar, ia belajar bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Sayangnya banyak orang tua mengambil alih semua tanggung jawab anak dengan alasan cinta. Padahal cinta sejati justru memberi ruang bagi anak untuk salah dan memperbaikinya sendiri. Arahan adalah pagar, bukan sangkar. Oke, yang beriman yang kelima. Kemewahan seringkali menumpulkan rasa syukur. Dalam lingkungan serba cukup, anak mudah kehilangan rasa kagum terhadap hal kecil. Ia menganggap segalanya layak dimiliki tanpa usaha. Ini menciptakan generasi yang mudah bosan dan sulit puas. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam kesederhanaan belajar menghargai setiap nikmat kecil. Segelas es teh di siang panas terasa luar biasa karena tidak datang setiap hari. Kesederhanaan membuat anak lebih peka terhadap nilai kehidupan dan menumbuhkan spiritualitas yang alami. Yang keenam, arahan menciptakan hubungan yang lebih bermakna antara orang tua dan anak. Memberi segalanya menciptakan jarak emosional yang tak terlihat. Anak merasa dicintai karena benda, bukan karena kehadiran. Namun ketika orang tua memberikan arahan dengan waktu dan perhatian, hubungan itu berubah menjadi dialog dua arah yang hidup. Contoh kecil, saat orang tua menemani anak mengerjakan PR, bukan untuk memastikan hasil sempurna, tapi untuk membantu memahami proses berpikirnya. Dari situ muncul rasa aman dan dihargai. Anak belajar bahwa kehadiran lebih berharga dari pemberian. Oke, yang ketujuh. Kesederhanaan dan arahan melahirkan manusia yang tahan hidup. Dunia yang keras tidak membutuhkan anak yang manja dengan fasilitas, tapi anak yang tangguh dengan arah, anak yang tahu kapan harus berusaha, kapan harus berhenti, dan kapan harus mulai lagi. Arahan orang tua berfungsi seperti kompas moral, membimbingnya melewati badai kehidupan. Ketika orang tua menanamkan nilai lewat kesederhanaan, mereka tidak sekedar mendidik anak, tapi menyiapkan manusia masa depan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri.
Oke, para pemirsa yang beriman, jika video ini menggugah caramu memandang pola asuh, oke, tulis di kolom komentar pandanganmu di kolom komentar ya, dan bagikan share ke teman-temanmu. Karena mungkin cara terbaik mencintai anak bukan dengan memberi segalanya, tapi dengan mengajarinya menemukan arah hidupnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.